Shalom Pak, selamat sore. Saya Eko Fernando Tungatoro dengan NIM 122480065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Electric Submersible Pump atau ESP sebagai tugas pengganti kelas kita di minggu ini. Untuk pengertian pompa ESP itu didefinisikan sebagai pompa submersible listrik yang digunakan untuk mengangkat fluida dari suatu sumur. Pompa ESP ini menggunakan motor listrik untuk menggerakkan pompa sentrifugal multitahap. Untuk fungsinya sendiri tiada lain untuk meningkatkan produksi minyak dan gas ketika reservoir tidak mampu lagi atau tidak memiliki cukup banyak energi untuk memproduksikan secara alami. Kemudian mengapa suatu produsen ataupun perusahaan menggunakan atau memilih ESP ini? Bisa dilihat untuk persentase penggunaan pompa ESP ini seluruh dunia sudah mencapai 90%. Untuk kelebihannya ini dapat meningkatkan laju produksi fluida, mendorong produksi awal di sumur baru, operasi yang tenang dan aman, dan memerlukan jejak permukaan yang kecil. Untuk fleksibilitasnya dapat bervariasi dalam berbagai laju pompa dan menyesuaikan dengan perubahan sifat fluida yang ada. Kemudian untuk komponen sistem pompa ESP ini secara garis besar ada motor listrik, pompa submersible, sensor downhole, kabel daya, dan check valve. Untuk motor listrik ini digunakan menggerakkan pompa dan ditenagai oleh kabel berat. Kemudian dapat bervariasi dalam ukuran dan daya tergantung pada kebutuhan. Untuk pompa submersible ini terdiri dari beberapa tahap pompa sentrifugal. Setiap tahap terdiri dari impeller dan diffuser. Untuk sensor downhole digunakan untuk mengkomunikasikan data sistem secara real time, baik berupa tekanan, suhu, maupun getaran, yang dapat memungkinkan pemantauan melalui sistem SCADA. Kemudian untuk kabel daya digunakan untuk mengantarkan daya ke motor ESP dari permukaan, yang dirancang untuk lingkungan yang keras. Yang terakhir, check valve digunakan untuk memastikan tubing di atas pompa tetap penuh dengan cairan saat pompa tidak beroperasi lagi. Untuk secara ilustrasi bisa dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, pompa ESP bervariasi di mana motor berputar menggerakkan poros yang terhubung ke impeller pompa. Kemudian impeller menarik fluida melalui intake pompa dan fluida dipresurisasikan dan diangkat ke permukaan. Untuk desain discharge-nya digunakan untuk menyuntikkan air ke dalam sumur pembuangan dan memungkinkan pengolahan limbah dengan lebih efisien lagi. Kemudian untuk keuntungan penggunaan pompa ESP tersendiri ini berupa efisiensi tinggi di mana mampu meningkatkan produksi secara signifikan, fleksibilitas operasional di mana dapat beroperasi dalam berbagai kondisi fluida dan laju aliran, kemudian pemantauan secara real time di mana sensor dan sistem SCADA memungkinkan pemantauan dan penyesuaian jarak jauh. Kemudian kesesuaian lingkungan di mana dapat digunakan dalam lingkungan korosif. Untuk kerugian dalam penggunaan pompa ESP ini sendiri ada biaya awal ataupun investasi awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sistem artificial lift lainnya. Kemudian pemeliharaan di mana pompa ESP ini memerlukan pemeliharaan dan pengawasan yang lebih intensif. Kemudian risiko kerusakan di mana kerusakan pada motor atau pompa dapat menyebabkan downtime yang signifikan. Untuk kesimpulannya, pompa ESP ini ialah solusi efektif untuk meningkatkan laju produksi di sumber minyak. Memiliki berbagai komponen dan teknologi yang mendukung dalam sistem operasionalnya. Kemudian direkomendasikan untuk mempertimbangkan penggunaan ESP untuk meningkatkan efisiensi produksi di sumur yang ada sesuai dengan kriteria dan klasifikasi sumur. Untuk referensinya sendiri bisa dilihat ataupun ditonton pada channel YouTube yang sudah saya sisipkan linknya dalam PPT ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya jika ada tutur kata yang kurang tepat mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih Pak. Selamat sore.